Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh mahasiswa yang telah mengisi daftar hadir pada perkuliahan kita yang ke-15 hari ini. Para mahasiswa, masih ada satu topik lagi yang perlu kita bicarakan menyangkut persoalan pragmatik ini, yaitu menyangkut hubungan antara pragmatik dengan disiplin ilmu yang lain-lain, utamanya terhadap disiplin ilmu linguistik. Tapi sebelum ke sana, ada baiknya kita periksa dulu sedikit apa kaitan antara pragmatik dengan filsafat. Secara ringkas di dalam materi kuliah kita, di dalam bahan ajar kita itu telah dicantumkan juga di sana sedikit banyak menyangkut persoalan hubungan antara pragmatik dengan filsafat. Di dalam filsafat ada satu aliran yang selalu kita sebut dengan aliran pragmatisme. Aliran ini melihat segala sesuatunya dari sisi fungsi. Apa fungsi dari pengetahuan untuk kehidupan praktis dari perjalanan kehidupan manusia. Fungsi praktis inilah yang selalu disebut dengan filsafat pragmatisme. Untuk mendalami lebih jauh tentang persoalan ini, tentu para mahasiswa dapat membaca referensi-referensi yang bersangkut paut dengan persoalan filsafat. Antara lain buku-bukunya Immanuel Kant, Charles Sanders Peirce, dan tokoh-tokoh filsafat yang lain yang bisa dibaca untuk memahami bagaimana posisi pragmatik di dalam filsafat. Di samping kaitan pragmatik dengan filsafat, kita juga bisa mempelajari sedikit banyak tentang hubungan antara pragmatik dengan ilmu sastra. Yang berkait dengan persoalan pragmatik di dalam ilmu sastra itu berhubungan dengan teks. Memahami teks-teks itu bisa mengacu kepada pendapat Morris yang bisa melihat dari tiga sisi, yaitu yang pertama dari sisi antara tanda dengan tanda, yang kedua antara tanda dengan makna, yang ketiga antara tanda dengan pemakai tanda. Biasanya kalau dalam linguistik hubungan antara tanda dengan tanda kita namai dengan sintaksis, sedangkan hubungan antara tanda dengan makna kita beri nama semantik, antara tanda dengan pemakai tanda kita beri nama pragmatik. Jadi ketika melakukan analisis terhadap teks-teks dari sisi sastra, itu berarti kajian-kajian itu dilakukan dengan melihat hubungan antara tanda dengan pemakai tanda itu. Ini yang kita maksudkan hubungan antara pragmatik dengan ilmu sastra. Saya yakin para mahasiswa yang sudah membahas persoalan-persoalan sastra akan menemukan menemukan kajian-kajian yang mengkaji masalah sastra itu dengan mengaitkan antara tanda-tanda dengan pemakai tanda itu. Para mahasiswa, di samping hubungan antara pragmatik dengan bidang filsafat dan bidang sastra, ada kaitannya juga kita berbicara tentang hubungan antara pragmatik dengan linguistik. Namun demikian, untuk persoalan hubungan antara pragmatik dan linguistik akan kita bicarakan nanti pada pertemuan terakhir lah ya. Untuk saat ini
sebagai pengantar yang dapat kalian pahami menyangkut hubungan antara pragmatik dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Demikian saja dulu. Mudah-mudahan dengan membaca buku-buku filsafat seperti yang telah disebutkan dalam bahan ajar kita, para mahasiswa akan dapat memahami bagaimana keberadaan pragmatik di bidang-bidang ilmu yang lain. Para mahasiswa ditugaskan ya untuk membaca referensi yang telah kita sepakati sedapat mungkin untuk bisa memahami lebih jauh antara pragmatik dengan filsafat, tentu dengan melihat pustaka yang bersangkut paut dengan persoalan filsafat. Tokoh-tokohnya itu bisa dilihat di bahan ajar kita itu, supaya mencari bukunya dan membaca sendiri. Dengan cara seperti itu, pemahaman terhadap keberadaan pragmatik di bidang filsafat maupun di bidang sastra akan dikuasai lebih baik. Demikian saja sebagai pengantar para mahasiswa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan belajar dengan sungguh-sungguh. Mau tidak mau dalam hal ini komunikasi kita hanya terbatas pada cara seperti ini. Andai misalnya telah selesai persoalan ini, kita dapat mengkomunikasikannya lebih baik lagi nanti pada pertemuan langsung di barangkali setelah selesai persoalan PSBB ini, kita akan dapat berkomunikasi dengan baik. Demikian saja sebagai pengantar. Saya sudahi. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya.